Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu
ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat memanfaatkan keimanan yang telah Allah tanamkan ke dalam hati untuk memaksimalkan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nama lain dari bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara keseluruhan Al-Quran dari Baitul Lauhul Mahfuz ke Baitul Atiq atau langit dunia. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia dimanapun mereka berada, panduan hidup sepanjang zaman agar manusia mampu menjalani kehidupan dunia ini dengan selamat hingga akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu berada di bulan itu, maka berpuasalah. Imam As-Sa'labi An-Naisaburi di dalam kitabnya Al-Kaufi wal Bayan menjelaskan, kata hudan linnas yakni petunjuk yang mengeluarkan manusia dari kesesatan dan kesengsaraan. Karena Al-Quran menjelaskan tentang halal dan haram serta hukum-hukum lainnya dalam kehidupan manusia. Jika seseorang ingin mendapatkan petunjuk dalam kehidupannya, maka ia harus membaca Al-Quran, memahami, menghayati dan mengamalkan sepanjang hidupnya, terutama momentum istimewa yakni bulan Ramadan atau disebut juga Syahrul Quran. Para ulama bersepakat bahwa membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling agung,
sarana mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Iqra'ul Qur'an fa innallaha la yu'adzibu qalban wa 'alal Qur'ana inna hadzal Qur'an ma adbatullah faman dakhala fihi amina wa man ahabba al-Qur'an falyubashshir." Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Allah tidak akan mengazab hati yang mengandung Al-Qur'an. Sungguhnya Al-Qur'an merupakan perjamuan Allah. Siapa yang masuk di dalamnya maka dia aman. Siapa yang cinta Al-Qur'an maka berbahagialah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bulan Ramadan disebut sebagai bulan Al-Qur'an karena beberapa alasan. Pertama, pada ayat di atas disebutkan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an, berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia semuanya tanpa terkecuali, sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, serta pembeda mana yang halal dan yang haram, dan hak dan batil. Kedua, di bulan Ramadan Rasulullah SAW paling sering berinteraksi dengan Al-Quran dan intensif dengan malaikat Jibril untuk tadarus Al-Quran. Malaikat Jibril alaihissalam diutus untuk turun langsung berhadapan face to face dengan Rasulullah untuk mengecek atau memurojaah bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, para sahabat, tabi'ut tabi'in serta ulama salaf senantiasa meningkatkan intensitasnya untuk berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Mereka terbiasa menghatamkan tilawah Al-Quran dalam 3 hari, 7 hari, dan 10 hari. Keempat, puasa Ramadan dan Al-Quran adalah 2 hal yang memberi syafaat pada ahlinya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya puasa Ramadan dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk mensyafaati hambanya. Puasa Ramadan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah mencegahnya dari makan dan minum di siang hari. Oleh karena itu, izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Sementara Al-Quran berkata, "Wahai Rabbku, aku telah mencegahnya dari tidur malam. Oleh sebab itu, berilah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya." Maka keduanya pun memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Az-Zuhri mengatakan, amalan yang paling utama pada bulan Ramadan setelah puasa adalah tilawatul Quran. Beliau mendasarkan hal itu kepada amalan para sahabat dan generasi sesudahnya. Selama bulan Ramadan, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Quran setiap hari, sementara sebagian sahabat lainnya menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Imam Qatadah rahimahullah menghatam Al-Quran sepekan sekali, sementara Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di luar bacaan dalam sholatnya. Demikian juga guru-guru beliau, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengkhususkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan mengurangi ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi individu, tilawah Al-Quran mampu membuat hati resah dan gundah menjadi tenang dan tentram. Sementara bagi masyarakat, petunjuk Al-Quran menjadikan kaum muslimin menjadi generasi yang unggul, menjadi umat terbaik yang menegakkan keadilan dan menyebarkan rahmatan lil alamin. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin," rawahu Muslim. Yang artinya, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Al-Quran dan merendahkan kaum yang lain dengan kitab ini pula. Hal itulah yang seharusnya menjadi motivasi dan semangat bagi kita untuk memperbanyak tadarus Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita mengisi hari-hari dan malam bulan Ramadan dengan memperbanyak tadarus Al-Quran. Mari kita tilawah Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, kesabaran dan keikhlasan. Hayati dan merasakan setiap lantunan ayat-ayatnya hingga menyentuh dan merasuk ke dalam jiwa. Jadilah Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan kedamaian di dalam diri kita. Petiklah nilai-nilai dan hikmah
dari setiap ayat-ayatnya untuk pelajaran bagi kehidupan. Semoga kita dapat meraih berbagai keutamaan bulan Ramadan dengan Al-Quran, menjadi ahlul Quran yang merupakan ciri utama orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal barrur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruq. Wassalatu wassalam ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wakhdhul man khadhala al muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba waz zalazil wal mihan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.